Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Vidi Jejak Budaya. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki dari Sang Penguasa Jagat Alam Raya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang khasiat batu mustika kecubung yang konon sempat membuat geger. Namun tentunya sebelum itu, untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahim di antara kita tetap terjaga dengan baik. Sedulurku semuanya, kecubung wulung merupakan batuan yang populer hingga ke pasaran luar negeri. Batu ini termasuk ke dalam golongan ametis atau batuan kristal. Batu kecubung wulung memiliki ciri-ciri berwarna gelap, dan ketika disenter akan berubah menjadi warna ungu tua. Batu kecubung wulung berasal dari batu kecubung ungu yang dikatakan wulung berarti hitam karena usia kecubung ungu yang satu ini sangat tua, sehingga warnanya menjadi gelap seolah berwarna hitam. Keindahan batu kecubung wulung tidak hanya disukai oleh manusia saja, akan tetapi juga digemari oleh bangsa lelembut. Ini disebabkan karena batu kecubung wulung memiliki energi besar sebagai batu pemikat. Pada zaman dahulu, batu kecubung wulung sering digunakan oleh para raja sebagai aksesoris. Maka tak heran jika sampai saat ini batu kecubung wulung sangatlah populer di kalangan kolektor batu akik dan batu mulia. Selain sebagai batu mulia yang sangat indah, konon batu kecubung wulung dipercaya memiliki beberapa khasiat. Di antaranya adalah sebagai batu pemikat ataupun pengasihan. Maka wajar batu ini disebut juga batu asihat. Batu kecubung wulung dianggap memiliki energi alami untuk memikat lawan jenis. Konon jika memakai batu ini, seseorang akan lebih mudah menaklukkan lawan jenis. Khasiat yang berikutnya yaitu sebagai penambah kewibawaan. Batu kecubung wulung juga dianggap sebagai batu mulia yang memiliki khasiat menambah wibawa bagi siapa saja yang mengenakannya. Yang ketiga yaitu sebagai penambah aura ataupun karisma. Konon selain bisa untuk menaklukkan lawan jenis, batu kecubung wulung juga dipercaya bisa menambah aura positif dan menambah karisma seseorang. Karenanya batu ini juga sering dipakai oleh para pengusaha dan pebisnis karena dianggap mampu meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Batu kecubung wulung dalam mitologi masyarakat Jawa memiliki tempat tersendiri. Legenda yang terkenal tentang batu kecubung wulung dimulai di era Wali Songo. Saat itu Sunan Kalijaga diutus oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mengutus kembali Kalijaga untuk meminjam satu pusaka kepada Ratu Kidul Dewi Nawang Wulan berupa tombak Karir Reksa. Ini dilakukan untuk menaklukkan Prabu Siliwangi. Lalu berangkatlah Sunan Kalijaga, dan sesampainya di dasar laut pantai selatan, dia ditolak oleh Ratu Kidul Dewi Nawang Wulan. Alasannya tidak membawa bukti atau surat dari Sunan Gunung Jati. Wahai Kisana, pulanglah kecuali kau mempertemukan aku dengan Raja Paragama, sebutan buat Raja Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati. Karena merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Sesampainya di kota Cirebon, Sunan Gunung Jati menyambutnya dengan tersenyum simpul. Melihat Sunan Gunung Jati tersenyum, Ratu Kidul wajahnya memerah. Dia sangat malu dan takut karena sang Sunan bisa membaca pikirannya. Sesampainya di dalam kaputren, Sunan Gunung Jati langsung memanggil Dewi Nawang Wulan, putri Prabu Siliwangi, dari istri kedua Ratu Palagainggri.
Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya dikau yang mampu mengalahkan kesaktian ayahandamu. Jamkanlah Kalijaga pusakamu yang bernama tombak Hare Reksa, terang Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ampun Gusti, susuhan Pamatagama. Saya hanya memberikan pusaka ini kepada suamiku kelak, kata Ibu Ratu Kidul dengan tertawa kecil. Sunan Gunung Jati langsung berujar kepada Sunan Kalijaga, wahai Rai Kalijaga, sesungguhnya tidak yang lebih mulia kecuali berperang pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengannya atas nama Islam dan bukan karena hawa nafsu. Dengan ketulusan hati Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau menerima dengan kepatuhan seorang murid atas perintah gurunya. Namun bagi Ibu Ratu Kidul, beliau tidak langsung menerima kesediaan Sunan Kalijaga. Namun bagi Ibu Ratu Kidul, beliau tidak langsung menerima kesediaan Sunan Kalijaga. Walau dalam hatinya saat itu penuh dengan bunga cinta, ia mencoba kekasihnya terlebih dahulu. Ampun Gusti Paratagama, bagi para penghuni dasar Laut Selatan sangat pantang menerima seorang suami tanpa adanya suatu ikatan batin. Saya hanya ingin calon suamiku memberikan satu kenangan di hari pernikahannya nanti, berupa tasbih kecubung wulung yang berasal dari Laut Merah. Setelah keinginan Ratu Kidul terucap yang ditujukan untuk Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati langsung memutuskan kepada Sunan Kalijaga untuk mencari apa yang menjadi keinginan dari Ratu Kidul. Lalu sang Sunan undur diri untuk melaksanakan tugasnya. Dia langsung pergi ke Gunung Ciremai, menjalankan tafakur dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon di malam keempat, Sunan Kalijaga mendapatkan petunjuk yang mengatakan akan datang seseorang yang membimbing untuk menemukan di mana tasbih tersebut berada. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang harinya, 3 sosok bangsa lelembut bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sangga Wisesa, dan Syekh Walikat datang menghampirinya. Ketiganya langsung mengutarakan niat baik mereka untuk membantu Sang Sunan dalam pencarian tasbih wulung ataupun kecubung. Maka diajaklah Sang Sunan dengan ilmu aji penghilang bangsa lelembut. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang yang barusan datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa Jin. Dan atas izin Sang Ratu Bilqis, diberikanlah Sunan Kalijaga satu buah Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam Azraq, yang di dalamnya terdapat tasbih kecubung wulung. Dengan keberhasilan ini akhirnya Sunan Kalijaga pamit pulang dan langsung menemui gurunya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan rasa sukacita, Sunan Gunung Jati langsung memerintahkan Rai Kalijaga untuk secepatnya menemui Ratu Nawang Wulan. Sehingga dengan pertalian mereka berdua akan lebih mudah untuk menaklukkan Raja Munding Wangi yang bergelar Prabu Siliwangi. Demikianlah, semak percaya dan keyakinan kembali pada pribadi masing-masing. Terima kasih telah menyempatkan menonton. Sampai jumpa.